Ngaji itu penting ya. Kenapa penting? Ngaji untuk mengkaji agar luas ilmunya, agar tidak cingkrang ilmunya. Celana boleh cingkrang ya, celana ya boleh. Tetapi penalaran, pemahaman, pemikiran juga tidak boleh cingkrang. Kalau cingkrang apa? Ya. Kalau cingkrang, orang itu merasa paling benar sendiri. Ya, paling benar sendiri. Ini repot ini, ya. Ini penyakit hati ini yang harus juga disembuhkan. Mengaji a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sudah ya. Tinggal dilihat ceramah saya kemarin. Terus bismillahirrahmanirrahim. Sudah itu juga sudah dibahas ya. Terus kemudian alhamdulillahirabbil alamin, itu juga sudah. Sekarang ar-rahmanirrahim. Nah, ini gilirannya begitu. Mengkaji Al-Fatihah itu sangat penting. Sebelum mengkaji ayat-ayat yang lain, tentu Al-Fatihah duluan yang harus dikaji, karena Al-Fatihah itu pembukaan. Ya, babonnya Quran. Yang lainnya itu memperjelas saja ya. Ya, tapi intinya adalah di Al-Fatihah. Sekarang giliran Ar-Rahmanir-Rahim, pengasih, penyayang. Ini adalah sifat Allah yang wajib kita tempelkan pada diri kita. Kalau Allah jelas Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalau kita, atau kalau saya, ini cukup pengasih dan penyayang. Pengasih itu apa? Ya, pengasih itu memberi dengan kasih, memberi bantuan, membagi dengan keuangan dan lain sebagainya. Pokoknya memberi ya, memberi apa saja ya. Pokoknya yang baik-baik, apa saja, yang jelek gimana ya kan? Ya, memberi, pengasih dan penyayang. Penyayang itu ya rasa sayang, sekalian kita memberi dengan rasa sayang. Umpama digabung-gabungkan seperti itu. Umpama itu ya. Tapi ya memang begitu. Jadi kita memberi dengan sayang. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi itu wajib kita tempelkan. Orang itu kalau punya jiwa pengasih dan penyayang, walaupun dilok-lok nih ya, walaupun dimarah-marah ya, itu juga ya tetap kasih sayangnya ada. Enggak sesegera mungkin marah. Apalagi kalau cuma dibilang jahat, dibilang jelek, dijelek-jelekin, difitnah, ya tentu hanya tersenyum saja. Ya itu Ar-Rahmanir-Rahim. Waduh, ini pengasih dan penyayang ini kita juga harus merogoh kantong nih. Namanya pengasih, harus memberi. Apa saja yang diberi yang penting bermanfaat untuk kebaikan atau untuk hal-hal yang terpuji. Dengan sayang. Kenapa? Ini wajib. Nah, dengan siapa ini? Kasih sayang itu utamanya yang pertama adalah untuk diri sendiri. Wah, diri sendiri harus diberi nutrisi keagamaan. Harus diberi nutrisi rezeki. Ya kasihan toh, diri sendiri tidak diberi apa-apa. Ya kan? Ya sangat kasihan sekali. Kalau diri sendiri juga tidak disayangi, parah ini. Yang kedua kepada siapa? Kepada lingkungan atau sesama makhluk. Jadi tidak membeda-bedakan manusia yang baik, manusia yang jelek, jin yang baik, jin yang jelek, hewan yang baik, hewan yang jelek, binatang yang baik, binatang yang jelek. Semua kita kasih, semua kita sayangi. Jadi ajaran Islam atau ajaran keselamatan itu adalah ajaran kasih sayang, agama kasih dan agama sayang. Atau juga kita menerapkan diri harus berkasih sayang. Karena itu tidak sepele, karena kasih sayang itu
tidak akan meruntuhkan negara, tidak akan mengkritik dengan menghina, ya kan? Mengkritik kok menghina gimana tuh ya? Nah, tapi ya umum begitu gimana ya? Zaman sekarang kan udah merasa benar ini mengkritik sambil menghina. Artinya apa? Menurunkan derajat dan moralnya. Orang itu kalau sudah tidak ada kasih sayang, ngomongnya sakar PDW, ya toh? Ngomongnya sak udele dhewe, sing penting rumangsa bener, rumangsa pinter. Nah ini permasalahan ini. Ini penyakit hati yang muncul ini. Ya, kalau kita punya kasih sayang, tidak mungkin menasehati itu dengan marah-marah, dengan nada kotor. Tidak mungkin mengkritik pemerintah dengan marah-marah. Ada yang begitu ada ya. Juga tidak mungkin mengkritik seseorang dengan hinaan. Oh ya, tidak boleh ya. Tidak mungkin. Itu berarti tidak punya kasih sayang. Ya. Dan kasih sayang itu sebenarnya memanusiakan manusia, menduduk perkarakan, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Wah, iya tak? Iya tak? Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ini penting ini. Jadi kalaulah orang tidak berpenyakit hati, bahkan dia punya pengasih dan penyayang, maka manusia itu akan baik-baik saja, akan selamat. Selamat dari ucapannya, selamat dari tindakannya, dan selamat dari perilakunya. Itulah Islam. Jadi kalau ada mengkritik pemerintah dengan marah-marah, dengan misuh-misuh, dengan lain sebagainya itu ya, itu saya pertanyakan keislamannya, keselamatannya saya pertanyakan gitu ya. Ya, itu artinya apa? Kemungkinan jangan marah ya. Kemungkinan tidak ada rasa kasih sayang di dalam hati, sehingga muncul kalimat-kalimat yang tidak pantas. Ada juga seorang wanita yang dimarah-marahi, ditertawa-tertawakan, disebut-sebut dengan julukan yang tidak baik. Tapi ya enggak apa-apa ya, itu mereka kok ya, saya enggak berani begitu. Itu makhluk Tuhan. Jika makhluk Tuhan ini tidak dimanusiakan atau diolok-olok, Tuhan tentu marah kepada yang olok-olok itu. Tuhan marah. Tuhan wajib ngamuk. Gusti Allah ngamuk. Nek ngamuk tidak akan diberi kasih sayang gentian, malah diberi azab yang sangat pedih. Kalau orang suka menghina orang, Tuhan akan menghinakan mereka. Kalau orang tukang ngolok-olok orang, Tuhan akan mengolok-olok orang itu. Kalau kita tidak punya kasih sayang dengan sesama makhluk, Tuhan jika tidak kasih sayang sama kita, bahkan kita akan diberi azab. Gusti Allah ngamuk, Gusti Allah ngamuk ya. Gusti Allah ngamuk itu ya marah-marah, ya memberi azab, memberi ciloko, gitu loh gitu ya. Jadi jangan kaget itu. Jadi orang itu kalau sudah punya kasih sayang itu komo-komo. Komo-komo itu apa? Ya kira-kira memperkirakan dirinya, mawas dirinya. Yang aku digitukan itu seperti apa? Pedus wae nek diuring-uring Mas ya. Sing duwe ngamuk. Apa meneh menungso diuring-uring? Gusti Allah ngamuk. Nah, ngono. Kira-kira. Dadi kapok wong sing diamuk Gusti Allah iku. Nah, gitu. Jadi kasih sayang itu, sifat Allah itu agar kita jadi orang yang terpuji. Ya, agar kita jadi utusan Allah, maka kita harus saling memberi dan saling menyayangi. Ya, saling berbagi. Kalau punya pendapatan, ya, misalnya 1 bulan 10 juta, yang 2,5%-nya itu berikan pada orang lain, itu titipiane Gusti Allah Mas. Kanggo wong sing lemah, kanggo wong sing ra duwe, kanggo fakir, gitu loh Mas ya. Ya, kira-kira ya, tapi tuntunannya memang begitu kok. Jadi yang namanya kasih sayang itu ya memberi dengan rasa sayang, memberi apapun, memberi nasihat,
Tetapi jangan ngamuk-ngamuk ya. Memberi nasihat, oh gayanya protes-protes, gayanya kayak wong top markotop. Nah, di TV-TV, di TV atau di mana itu ya? Di media itu ya. Marah-marah mengkritik itu bukan perilaku yang baik. Apapun yang menempel pada dirimu tidak ada rasa kasih sayang, bahkan marah-marah, dirimu adalah syaitan. Syaitan. Apa enggak ngamuk gitu? Nek sudah jadi syaitan, maka kamu akan dimusuhi Allah dan juga dimusuhi Rasulullah. Rasulullah siapa? Gitu? Rasulullah itu orang terpuji, semuanya memusuhi syaitan itu. Karena tidak ada kasih sayang. Jadi kalau memberi nasihat yang bijaksana, yang rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu apa? Rahmatan lil alamin itu ya kasih sayang dengan kebijaksanaan, ya. Begitu. Jadi tidak serta-merta di depan umum terus melecehkan, di depan umum mengandani, di depan umum sok jadi penasehat. Itu tidak memanusiakan manusia. Itu loh. Ya, kira-kira begitu tadi ya. Iya, tidak apa-apa. Ojo ngemuk bahwa sekarang ini sudah muncul para dai-dai terbungkus sebuah agama, tapi sebenarnya berhawa nafsu. Nah, hawa nafsu itu apa? Syaitaniyah. Nah, ini harusnya irji'u ila rabbihim, dan dibalik yang Gustine setelah merasuki diri kita tidak punya rasa kasih sayang, dan kita juga dibalas oleh Tuhan tidak diberi kasih sayang. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ini pengasih dan penyayang. Jadi kepada siapa saja, diri kita juga harus kita kasihi, harus kita sayangi, orang lain juga begitu. Nah, kepada Tuhan, kepada Allah juga harus kita kasihi, juga harus kita sayangi. Bagaimana cara mengasihi Allah? Ya memberi apa yang kita punya. Bukan kita punya ya, yang dipinjamkan Allah kepada kita. Ya, kita beri ucapan-ucapan terbaik, kita beri sesembahan terbaik, kita beri peribadatan baik pada Allah itu. Nah, itu kasih sayang manusia dengan Tuhannya, manut miturut dawuh Gusti Allah, itu termasuk Ar-Rahmanir Rahim kepada Allah, termasuk kasih sayang kepada Allah. Nah, jadi kira-kira begitu, kira-kira kayak orang pinter kayak gini ya. Oh enggak, saya bukan orang pinter. Saya hanya di dalam diri saya selalu berzikir kepada Allah, mengingatkan diriku kepada Allah, selalu baca Allahu Akbar di dalam hati, maka apa yang saya ucapkan ini merupakan wakil Tuhan. Wah, gaya sekali. Waliullah. Wah, gaya sekali. Waliullah itu apa? Wakile Gusti Allah. Sehingga kita jadi orang terpuji, kita jadi orang yang berakhlak mulia, kita jadi orang yang baik, kita suka berkasih sayang, kita suka memberi dengan sayang, kita saling bantu-membantu. Kita kalau punya duit dibagi sama tetangganya, kita kalau punya makanan dibagi sesama tetangganya, itu artinya kita manut miturut dawuh Gusti Allah. Kita ini jadi waliullah, wakilnya Gusti Allah. Kok sesederhana itu? Ya memang begitu saja, ngapain harus pening-pening. Apakah waliullah yang bisa ngilang gitu? Wah, yo kaduan mas, kaduan ya. Itu nanti sajalah. Waliullah itu yang mendadak bisa diatang itu, bisa menghilang. Itu kepercayaanmu saja toh mas ya. Waliullah itu bahasanya wakil Gusti Allah gitu aja. Wali murid ya wakil murid. Nah, ngono wae lah kira-kira. Wali kelas ya wakil kelas ngono wae lah kira-kira. Wali Allah ya wakil Gusti Allah. Jadi tidak sulit-sulit memaknai waliullah itu. Sehingga kita juga magang jadi waliullah. Oh. Maka kalau kita jadi waliullah, wakil Gusti Allah menyampaikan kalimat yang seperti ini juga waliullah. Wih, gaya. Wah, kok saya kok jadi waliullah?
Dadi wakile Gusti Allah, Mas, ya. Jadi Rasulullah, saya juga jadi Rasulullah. Jadi utusannya Gusti Allah, Mas. Orang yang terpuji utusannya Gusti Allah. Aja ngamuk dhisik, ya kan? Aja angel-angel. Nah, kalimat-kalimat cuma segitu sederhananya sehingga kita tidak pusing-pusing. Kalau kita Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, kalau kita pengasih dan penyayang, kita Rasulullah, juga kita ini waliullah. Pun ngaten mawon nggih.